warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Presiden Joko Widodo saat ini tengah berada di Sydney, Australia untuk kunjungan singkat selama 2 hari. Setelah itu Presiden akan melanjutkan kunjungan ke Port Moresby, ibu kota Papua New Guinea. Jokowi berada di Australia untuk menghadiri forum tahunan atau annual leader meeting dengan Perdana Menteri Australia Tony Albanese. Pertemuan tahunan tahun lalu, yakni tahun 2022, dengan Albanese dilakukan di Istana Bogor. Jadi ini bisa dianggap bisa kita bahwa ini giliran Australia yang menjadi tuan rumah begitu ya, atau semacam kunjungan balasan kehormatan dari Presiden Jokowi. Selain bertemu dengan Perdana Menteri Australia, Presiden Joko Widodo itu juga bertemu dengan Gubernur Jenderal Australia David Harley. Ya, jadi Australia ini kan memang menjadi agak unik ini sistem pemerintahnya, karena dia ini Inggris masih menempatkan Gubernur Jenderalnya, tapi dari sisi pemerintahannya dia dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dan di luar itu, selain dengan Gubernur Jenderal Australia David Harley, Presiden Jokowi itu juga bertemu dengan sejumlah pengusaha Australia. Dan seperti dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kunjungan kali ini, kunjungan singkat dengan delegasi yang terbatas itu tujuannya adalah penguatan ekonomi. Nah, di tengah-tengah kunjungan Presiden Joko Widodo di Sydney inilah mantan Wakil Menteri Hukum HAM, Profesor Denny Indrayana, yang ini memang juga tinggal di Australia, bersama sejumlah warga Indonesia yang tinggal di kota Melbourne itu melakukan unjuk rasa dengan menggelar sebuah banner ukuran raksasa besar sekali di tengah kota Melbourne, bertuliskan Jokowi don't cawe-cawe, stop dinasti. Ini pilihan katanya unik sekali, pasti orang Australia bingung nih apa ini don't cawe-cawe. Kita sendiri waktu Pak Jokowi pertama kali menyatakan itu tidak akan cawe-cawe, saya kira ini mungkin bagi orang yang non-Jawa juga bingung apa sih cawe-cawe itu. Tapi sekarang ini kelihatannya istilah cawe-cawe itu sudah menjadi idiom politik baru di Indonesia. Walaupun sebenarnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, cawe-cawe ini apa ya, campur tangan, atau bahkan sebenarnya kalau apa yang diucapkan oleh Presiden Jokowi ini dalam konotasi yang negatif, yakni tidak netral gitu dalam urusan Pilpres 2024. Unjuk rasa itu, Anda jangan kaget ya, ini digelar di kota Melbourne, itu jaraknya hampir 900 km, tepatnya sekitar 870-an sekian ya dari kota Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang di Federation Square. Kita live Facebook sekarang. Mudah-mudahan banyak yang bisa bergabung. Federation Square adalah salah satu tempat di pusat kota Melbourne. You can go around and see around the city. Di sana itu Yarra River. Slow down. And sekarang kita lagi ada poster agak besar kita buat, tulisannya Jokowi don't cawe-cawe, stop dynasty. Sebagaimana sudah kita sering diskusikan, cawe-cawe Presiden Jokowi berbahaya, bukan hanya untuk demokrasi tapi juga untuk Pilpres 2024. Melanggar konstitusi, melanggar etika politik, dan tentu saja ini harus kita suarakan, kita sikapi dengan kritis. Harusnya Presiden Jokowi cawe-cawe pada kerja-kerja yang beliau bisa lakukan. Misal, mendorong percepatan RUU perampasan aset. Presiden mengatakan itu di DPR. Presiden dengan mudah bisa mendorong itu, mengakselerasi prosesnya agar cepat selesai, sebagaimana Presiden cawe-cawe dalam perubahan undang-undang KPK yang sayangnya melumpuhkan KPK. Presiden cawe-cawe dalam membuat undang-undang ibu kota negara baru. Presiden cawe-cawe dalam perubahan undang-undang minerba yang menguntungkan para penambang.
oligarki tambang, nikel, batubara. Presiden cawe-cawe dalam menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja, bahkan Perpu Cipta Kerja. Nah, ini Presiden harusnya juga bisa cawe-cawe dalam RUU perampasan aset yang sangat dibutuhkan untuk melengkapi sistem aturan legislasi kita untuk pemberantasan korupsi. Tapi Presiden tidak lakukan itu. Atau Presiden bisa cawe-cawe dengan menghentikan Muldoko Gate. KSP Muldoko sedang membegal, sedang mencopet Partai Demokrat. Itu melanggar prinsip demokrasi, melanggar kebebasan berorganisasi, melanggar kebebasan berekspresi, berserikat. Presiden Jokowi sangat punya otoritas untuk menghentikan KSP-nya, Muldoko, untuk berhenti mencopet, membegal Partai Demokrat. Presiden bisa cawe-cawe menghentikan dinasti keluarga Solo, menghentikan keikutsertaan anak-anaknya dalam berbisnis. Karena bisnis anak-anak Jokowi, Kaisang dan Gibran, sebenarnya sudah dilaporkan ke KPK oleh Badillah Badrun, di mana di situ ada dugaan tindak pidana korupsi. Modal yang disertakan ke dalam usaha anak-anak Jokowi tidak akan diberikan kalau dia bukan anak presiden. Ini adalah trading influences atau minimal suap lah. Dan presiden dengan mudah bisa menghentikan itu, menghentikan dinasti politiknya, menghentikan dinasti bisnisnya. Majalah Tempo baru saja membuat cover story dinasti Jokowi. Sebenarnya bukan hanya dinasti politik. Kaisang akan di Depok, Gibran sudah di Solo, menantunya sudah di Medan, tapi juga dinasti bisnis. Ini adalah dugaan tindak pidana korupsi yang kasat mata, yang telanjang di depan kita. Presiden Jokowi sedang di Sydney. Kita melakukan demonstrasi damai ini di tengah kota Melbourne untuk mengingatkan Jokowi, don't cawe-cawe, stop dynasty. Jokowi jangan masuk menyebabkan Pilpres 2024 tidak jujur dan tidak adil. Stop juga dinasti politik dan bisnis anak-anaknya. Mudah-mudahan apa yang kita perjuangkan bisa menghadirkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih sejahtera. Ini sedikit dari kita untuk mengkritik, untuk memberi masukan kepada Presiden Jokowi. Terima kasih. Don't cawe-cawe, stop dinasti. Ya, you can go around, turn around, pelan-pelan aja. You see the surrounding area. Udah lihat. Jangan terlalu kecil. Hah? Kalau sudah matiin, go live-nya. Ah, itu bagus. Bagi Anda yang menyaksikan unjuk rasa ini pasti agak aneh ya, karena tidak seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Unjuk rasa di negara-negara Barat, ini Australia ini walaupun lokasinya sebenarnya juga masuk di kawasan Asia sebenarnya ya ini, tapi tetap dia bisa dikelompokkan sebagai negara Barat karena kulit putih, negara kulit putih gitu ya. Ini unjuk rasanya itu memang biasa kalau ada perorangan yang melakukan unjuk rasa. Ada satu orang saja melakukan unjuk rasa itu sangat biasa. Beda sekali dengan di Indonesia yang kalau tuh unjuk rasa itu mesti turun sampai ribuan orang ya. Kalau nggak ribuan orang itu ya nggak disebut unjuk rasa. Walaupun kita tahu kendati sudah sampai ribuan orang turun ke jalan, di Indonesia kadang-kadang juga diabaikan saja oleh pemerintah. Misalnya kita ingat itu soal Undang-Undang Omnibus Law ya, yang berjilid-jilid unjuk rasanya dari kalangan mahasiswa, buruh, civil society dan lain-lain, dan pemerintah tetap aja berlanjut. Sementara kalau di negara-negara Barat itu biasa, dan yang paling penting tentu saja kalau di masa lalu itu adalah liputan medianya, perhatian publiknya. Kalau sekarang justru
yang penting itu adalah media impact, media social impact-nya ya, bukan media impact-nya ya. Karena kita tahu kan berkali-kali Denny Indrayana ini melakukan aksinya di media sosialnya dan menimbulkan kegemparan di Indonesia. Ya karena perbedaan culture tadi tidak mengherankan saya kalau menyimak Facebooknya ini di akun Facebooknya, komentarnya dari yang negatif terhadap kontra terhadap Denny dan itu berasal dari Indonesia, itu rata-rata mempertanyakan ngapain ini unjuk rasa sendirian, itu ada yang nyebutnya sebagai ODGJ gitu ya. Dan ada yang bilang bahwa berani unjuk rasanya karena jauh dari Indonesia begitu ya. Jadi banyak sekali komentar yang menghujat dan meremehkannya. Tapi kalau saya amati komentar yang mendukung Denny juga tidak kalah banyaknya, bahkan kelihatannya lebih banyak ini yang mendukung Denny Indrayana. Aksi Denny Indrayana ini dalam beberapa bulan terakhir ini memang mengguncang dunia politik Indonesia. Dia mengunggah melalui berbagai media sosialnya, Twitter, Facebook maupun Instagramnya. Dan ada yang hanya berupa narasi-narasi atau press release, tapi juga ya, dia juga banyak mengunggah video-video seperti yang dilakukan tadi ya. Yang paling menghebohkan saya kira Anda tentu pasti paling ingat adalah pernyataannya bahwa dia mendengar info spesifik bahwa Mahkamah Konstitusi itu sudah memutuskan untuk menerima gugatan judicial review terhadap sistem pemilu kembali ke proporsional terbuka, kembali ke sistem proporsional tertutup. Pada waktu itu kan dia menyebut skornya 6-3. Tapi kan kemudian setelah itu heboh gitu ya, dikomentari oleh Pak SBY yang membuat cuitan panjang, kemudian juga DPR yang mengancam Mahkamah Konstitusi akan dipangkas kewenangannya kalau sampai berani mengembalikan sistem pemilu dari proporsional terbuka ke tertutup. Kita tahu kemudian Mahkamah Konstitusi itu memutuskan untuk menolak gugatan itu, dan skornya sangat telak pada waktu itu 7-1, karena dari 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi hanya 8 orang yang hadir dan hanya 1 yang menyatakan dissenting opinion. Nah, pada waktu itu kita tahu waktu ribut-ribut itu kemudian Pak Mahfud MD Menko Polhukam minta agar polisi untuk memeriksa Denny Indrayana karena menurut dia Denny Indrayana itu membocorkan dokumen rahasia negara. Tapi kan kemudian kita tahu bahwa memang tidak ada yang dibocorkan karena itu belum putus gitu. Tapi Denny Indrayana ini juga dilaporkan ke Barreskrim Polri, dan Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkaranya, telah memanggil pelapor dan kemudian meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Artinya harusnya sudah jadi tersangka. Tetapi belum disebutkan bahwa Denny Indrayana menjadi tersangka. Tapi dengan menyatakan statusnya sudah dinaikkan dari tahap penyelidikan menjadi penyidikan, ya berarti Denny Indrayana ini sudah jadi tersangka, tapi belum diumumkan. Di luar itu kan Denny itu juga menyoroti soal pembegalan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Muldoko, kemudian juga skenario Jokowi yang menginginkan Pilpres hanya 2 pasang saja, yang dalam tulisan panjang dia menyebut ada 10 skenario untuk itu, yang pada waktu itu diberi judul Presiden Jokowi itu mendukung Ganjar Pranowo, mencadangkan Prabowo, dan menolak Anies Baswedan. Begitu juga soal cawe-cawe Jokowi ya, atau pernyataan Jokowi yang tidak akan netral pada Pilpres 2024 itu. Dia banyak sekali melakukan kecaman-kecaman dalam berbagai forum, dan juga dia membuat unggahan-unggahan di media sosialnya. Jadi sekali lagi, kendati tadi ya dia hanya berunjuk rasa bersama beberapa gelintir warga Indonesia lainnya, itu saya kira jangan dianggap remeh. Sebab media sosial impact-nya itu sangat besar, dan kita tahu sekarang media sosial itu juga menjadi rujukan dari media konvensional. Jadi media sosial impact maupun media impact-nya juga sangat besar. Sekarang ini kalau saya amati Denny Indrayana ini, dia telah berubah dari seorang guru besar hukum tata negara menjelma menjadi oposan kritis terhadap pemerintahan Jokowi dan terus menyerang berbagai kebijakan presiden. Dan salah satunya tadi itu aksinya dia yang membuat orang Indonesia nyeleneh menggelar unjuk rasa sendirian di tengah kota Melbourne, Australia, di mana sekarang dia tinggal. Saya Rusmun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.